Tapi apalah daya, tenaga Nyonya Asti tentu tidak sebanding dengan tenaga para preman tersebut. Salah seorang anak buah Tuan Willy itu pun merebut balok dari tangan Nyonya Asti dan memukul wanita itu hingga jatuh tersungkur di lantai. Tak hanya itu, kedua laki-laki itu pun balik memukul Nyonya Asti hingga wanita itu tak berdaya. Dari kepala wanita itu pun mengeluarkan banyak darah akibat pukulan balok yang mengenai kepala. Dari jauh Dania datang bersama banyak warga. Dia histeris saat melihat Nyonya Asti sudah berlumuran darah. "Ibu!" Begitu Dania histeris dan memeluk ibunya erat. Tapi sayangnya Nyonya Asti sudah tidak bisa merespon. Dia sudah tidak sadarkan diri. Dania meminta bantuan para warga untuk masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan Tuan Morgan. Tapi dan juga Tuan Indra. Entah bagaimana keadaan mereka bertiga saat ini. Dania tidak tahu. Dia hanya bisa berharap mereka semua baik-baik aja. Dania pun kebingungan saat semua orang yang dia cintai dibawa masuk ke dalam ambulans. Lututnya terasa lemas saat melihat orang yang selama ini selalu melindunginya tak berdaya. Apalagi dia melihat darah yang terus mengalir dari kepala ibunya. Rasanya wanita itu ingin menjerit. Rasa sesal dan rasa bersalah menghantui dalam dirinya. Sungguh, rasa hatinya kini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sedih, khawatir, marah bercampur dengan penyesalan yang membuat wanita itu terus menundukkan kepalanya sepanjang perjalanan menuju ke arah rumah sakit. Sampai di rumah sakit, wanita itu kebingungan harus mengikuti siapa. Keempatnya begitu berarti dalam hidup Dania. Dania mondar-mandir di depan ruang UGD. Dia bingung harus menghubungi siapa, karena memang dia tidak membawa ponsel. Dari jauh dia melihat seorang wanita tua yang berjalan mendekat ke arahnya. Wanita itu memang sudah berumur, tapi masih terlihat cantik. Terbayang bagaimana cantiknya wanita itu kala muda dulu. Pasti dia seperti seorang putri waktu mudanya. "Bagaimana keadaan putraku?" tanya wanita itu entah pada siapa. "Nyonya bertanya padaku?" tanya Dania terlihat bingung. "Iya, apa kamu yang membawa Morgan ke sini?" tanya wanita itu lagi. "Tuan Morgan?" tanya Dania memastikan. "Ya, Morgan anakku," ucap wanita itu. "Tuan Morgan masih di dalam, begitupun dengan Nyonya Asti," jawab Dania. "Aku tidak bertanya tentang wanita itu. Aku hanya mau tahu keadaan putraku," ucap wanita itu sinis. "Maaf Nyonya, namaku Margaret," ucap wanita itu memperkenalkan dirinya. "Maaf Nyonya Margaret, apa alasan Anda begitu membenci Nyonya Asti? Padahal dia begitu setia mendampingi suaminya saat putra Anda itu bertarung dengan anak buahnya Tuan Willy. Bahkan dia tidak memperdulikan keselamatannya untuk menghalangi para penjahat itu agar aku bisa mencari bantuan dan menyelamatkan putramu," ucap Dania. Dia merasa kesal dengan sikap wanita tua itu yang sama sekali tidak mempedulikan ibunya. "Apa yang kamu maksud itu adalah Willy, suamiku?" Wanita itu tampak melebarkan matanya ke arah Dania. "Ya, Tuan Willy ayahnya Tuan Morgan. Ayahnya Alex si manusia kurang ajar itu." Dania emosi saat mengingat keempat orang yang dia sayang terluka dan masuk rumah sakit. Dania semakin kesal karena Rosalinda dan laki-laki tua itu berhasil kabur dari kejaran warga. "Jaga bicaramu, apa kamu tahu? Yang baru aja kamu bilang kurang ajar itu adalah cucuku." Margaret terlihat marah mendengar apa yang dikatakan oleh Dania. "Oh ya, kasihan sekali Anda Nyonya, bertahun-tahun dibohongi oleh Tuan Willy," ucap Dania sinis. Sebenarnya dia tidak mau bersikap kurang ajar pada wanita tua itu, tapi karena sikapnya yang kurang baik kepada ibunya membuatnya kesal, hingga dia bersikap seperti itu pada wanita tua yang ada di hadapannya tersebut. "Dari tadi kamu terus saja menjelek-jelekan suami saya. Siapa kamu sebenarnya?" ucap Margaret meninggikan suaranya. "Nama saya Dania, putri kandungnya Asti, dan saya adalah korban penculikan. Dan Anda tahu siapa dalangnya? Suami Anda dan anaknya yang bernama Alex itu," jawab Dania. "Oh, kamu putri kandung perempuan itu? Pantas saja. Anak sama emaknya sama kurang ajar dan juga nggak berguna." Margaret tersenyum sinis seolah dia ingin menunjukkan pada Dania kalau dia begitu jijik pada dia dan Nyonya Asti. "Maaf Nyonya, saya tidak mau semakin bersikap kurang ajar pada Anda. Jadi saya memilih untuk diam. Tapi setelah Tuan Morgan sadar, silahkan tanyakan tentang apa yang tadi saya bilang. Dan setelah itu, baru Anda bisa menilai manusia macam apa aku dan ibuku. Dan manusia macam apa suami Anda itu?" ucap Dania. Dia berusaha untuk menekan rasa kesal dalam hatinya. Walau bagaimanapun, wanita yang ada di depannya itu adalah mertua ibunya yang harus dihormati. Margaret pun segera duduk di bangku yang ada di depan ruang UGD.
Matanya tetap menunjukkan rasa tidak sukanya pada Dania. Tapi Dania tidak mempedulikan hal itu. Dia lebih fokus untuk memikirkan keempat orang yang ada dalam ruangan UGD tersebut. Tak berapa lama, pintu UGD pun terbuka. Dokter pun muncul dari sana. Dania segera menghampiri dokter. "Bagaimana keadaan mereka, dok?" ucap Dania pada dokter tersebut. "Untuk 3 pasien, pria tidak ada luka serius, tapi pasien perempuan harus kita lakukan pemeriksaan penyeluruh karena luka yang ada di kepalanya itu lumayan serius," ucap dokter tersebut. "Tapi anak saya tidak apa-apa kan, dok?" Margaret memastikan kalau putranya tidak apa-apa, dan dia sama sekali tidak peduli dengan keadaan Nyonya Asti yang terluka parah. Dan dia menatap ke arah Margaret kesal. Ingin rasanya dia mengumpat pada wanita tersebut. "Anak ibu siapa?" tanya dokter tadi terlihat bingung. "Morgan, apa kamu tidak kenal dengan putra aku?" tanya Margaret. "Di dalam ada 4 pasien, memang siapa putra ibu?" tanya dokter itu terlihat bingung. "Nama putraku Morgan, dia laki-laki yang kuat. Aku yakin dia bisa bertahan dan tetap bertahan demi ibunya," ucap Margaret. "Oh, ketiganya tidak apa-apa, Nyonya. Mereka sedang dalam proses pemindahan ke ruang rawat, tapi yang perempuan lumayan parah," ucap dokter tersebut. "Oh, terserah kalau yang perempuan mati juga, aku tidak peduli," ucap Margaret. Dan dia langsung menatap ke arah Margaret saat mendengar perkataan wanita tua itu. Sedangkan yang ditatap malah cuek dan seolah tidak peduli jika apa yang tadi dia ucapkan itu membuat hati Dania sakit. 1 jam kemudian David, Tuan Indra, dan Tuan Morgan sudah dipindahkan ke ruangan rawat. Margaret langsung masuk menemui Morgan yang sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit. "Bagaimana keadaan Muna?" tanya Margaret kepada Tuan Morgan yang terlihat lesu. Laki-laki itu pun bukan lesu karena sakit, tapi dia lesu karena bingung harus mengatakan hal apa pada ibunya tersebut. Dia ingin berbohong, tapi suatu hari pasti ibunya akan mengetahuinya juga. "Baik, Bu," ucap Tuan Morgan sambil menatap ke arah ibunya yang terlihat tegang. "Apakah aku ini bukan anak kandung ayah dan ibu?" tanya Tuan Morgan. Margaret terkejut, dia tidak menyangka kalau anaknya akan bertanya hal itu. "Apa maksud kamu, Nah?" tanya Margaret pura-pura tidak tahu. "Sebenarnya apa salahku kepada ayah? Kenapa dia tega melakukan ini kepada aku, Bu? Kenapa dia tega membohongi kita selama ini?" tanya Morgan. Air mata laki-laki itu tiba-tiba menetes. Dia tentu tidak menyangka jika orang yang selalu dia anggap menjadi pelindung dan panutan malah tega menjerumuskan dan juga mencelakai dia dan keluarganya. "Apa maksudmu, Nak?" Lagi dan lagi Margaret terlihat bingung dengan apa yang ditanyakan oleh putranya. "Siapa ayahku sebenarnya, Bu?" Tuan Morgan tidak menjawab pertanyaan dari ibunya. Laki-laki itu justru menambah pertanyaannya kepada ibunya. "Tentu saja Willy adalah ayahmu, Nak. Siapa lagi ayahmu kalau bukan dia?" ucap Margaret masih berbohong. "Kalau dia ayahku, kenapa dia tega menyakitiku? Kalau dia ayahku, kenapa dia bilang kalau aku anak sambungnya? Dan kenapa juga dia menikah dengan Rosalinda?" ucap Tuan Morgan dengan nada penuh emosi. "Menikah dengan Rosalinda?" Lagi dan lagi wanita tua itu dibuat terkejut berkali-kali dengan kenyataan yang saat ini ada di hadapannya. "Ya, ayah sudah menikah selama 10 tahun dengan Rosalinda. Dan yang lebih gilanya, Alex adalah anak kandungnya ayah," ucap Tuan Morgan masih dengan emosi yang ada di dalam dadanya. "Kamu bicara apa? Apa ini adalah cerita yang dikarang oleh Asti?" Margaret masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan putranya. Wanita itu malah menuduh Nyonya Asti yang mengarang cerita itu. "Apa ibu kira kami masuk rumah sakit dan Asti yang sekarang kritis itu hanyalah sebuah karangan? Apa ibu pikir aku ini asal bicara? Apa sepercaya itukah ibu hingga tidak mau mempercayai suatu hal yang memang nyata di depan mata?" Tuan Morgan sedikit merasa kecewa dengan reaksi dari ibunya. "Ini tidak mungkin. Ayahmu baik, Nak. Dia selalu menganggapmu sebagai putranya dari selamat ini," ucap Margaret tanpa sengaja telah membeberkan kalau Morgan memang bukan putra kandung dari Tuan Willy. "Lalu di mana dan siapa ayahku?" tanya Tuan Morgan sambil menatap wajah ibunya yang terlihat syok. Margaret terdiam. Wanita itu terlihat lemas. Dia selama ini begitu mempercayai suaminya lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Tapi kenyataan ini membuat wanita itu benar-benar tersakiti. Dia enggan untuk percaya, tapi kenyataan sudah menyapa di depan mata.
Terkadang memang sesuatu yang terlihat baik tak selamanya baik, dan yang terlihat buruk tak selamanya buruk. Ada sisi baik dalam sebuah keburukan, dan ada sisi buruk dalam sebuah kebaikan. Margaret mempercepat langkahnya menuju ke arah kamarnya. Wanita tua itu langsung pulang ke rumah setelah mendengar apa yang dikatakan oleh putranya. Walau dalam hatinya dia masih belum percaya dengan apa yang diucapkan putranya tersebut, tetapi dalam hati wanita itu tetap saja ada rasa khawatir jika memang itu adalah sebuah kenyataan. Wanita tua itu berniat mengecek semua surat-surat penting yang dia simpan di lemari kamarnya. Selama ini dia tidak pernah melihatnya, karena dia percaya bahwa suaminya itu bisa mengelola aset peninggalan almarhum suaminya dengan baik. Bahkan wanita itu memberikan Willy surat kuasa untuk mengatur apapun yang ditinggalkan almarhum suaminya pada Morgan. Dia menilai suaminya itu adalah laki-laki yang jujur, penyayang, dan juga tulus. Selama ini dia melihat kasih sayang yang dia berikan kepada putranya begitu tulus, tanpa dia tahu jika semua itu hanyalah sebuah sandiwara. Bahkan Margaret selalu menuruti apapun yang dikatakan oleh suaminya itu. Dia bilang kalau Asih bukan wanita yang baik dan tidak pantas untuk Morgan. Dia pun mengikutinya, walau sebenarnya dia sendiri tidak tahu apa alasan suaminya itu tidak menyukai Asih. Margaret terpaku saat membuka lemarinya dan tidak mendapati surat-surat penting yang dia cari. Badan wanita itu lemas dan dia pun terduduk di kursi yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. "Kenapa kamu tega sekali kepada aku?" lirih wanita itu sambil terisak. Dia tidak menyangka kalau suami yang selama ini dia cintai sepenuh hati tega melakukan hal itu kepadanya. Margaret memejamkan matanya dan mengatur napasnya agar dia bisa berpikir dengan tenang. Berkali-kali wanita tua itu menarik napas panjang dan menghembuskannya untuk membuat dirinya merasa lebih tenang. "Aku tidak boleh lemah. Aku harus memperjuangkan hak anakku." Dia pikir, dia siapa bisa mengambil semua harta peninggalkan ayah Morgan. Dia lupa jika dia hanyalah seorang gembel jalanan sebelum menikah denganku. Gumam Margaret dengan nada yang dipenuhi dengan amarah. Wanita itu segera bangkit dari duduknya dan mengambil ponsel yang tersimpan di dalam tasnya. Wanita itu menghubungi seseorang untuk menyelidiki keberadaan suaminya dan juga Rosalinda. "Kalian pergi ke lubang semut pun, aku akan menemukannya. Jangan harap kalian bisa hidup tenang setelah menyakiti aku dan juga putraku," gumam Margaret. Sementara itu di Singapura, Alex terlihat marah saat mendengar kalau rencananya telah gagal. Lelaki itu membanting gelas yang berisikan wine ke lantai hingga pecah berantakan. "Tenanglah, Alex," ucap gadis. "Bagaimana aku bisa tenang? Semua rencana yang udah aku susun berantakan," teriak Alex. "Ya, aku tahu, tapi kamu marah-marah seperti ini pun tidak akan merubah keadaan, Lex," ucap gadis. Lelaki itu menoleh ke arah gadis. Dia sangat tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh istrinya tersebut. "Lebih baik kamu diam sebelum aku merobek mulutmu itu. Kamu tidak berhak mengatur apapun dalam hidupku. Mengerti?" bentak Alex. "Kenapa kamu jadi marah? Aku kan hanya memberitahumu. Kalau tidak mau dikasih tahu ya jangan bicara pada aku lah," ucap gadis kesal. Wanita itu pun akhirnya beranjak menuju ke kamar dan meninggalkan Alex sendirian. Entah rumah tangga seperti apa yang saat ini sedang mereka jalankan. Yang jelas mereka tidak mempunyai niat baik untuk nasib pernikahannya ke depannya. Setelah gadis masuk ke dalam, ponsel Alex pun bergetar. Dia hafal betul dengan nomor yang sedang menghubunginya. Itu adalah nomor Tuan Willy. "Halo, kakek, sedang berada di mana?" "Aku sedang perjalanan menuju ke apartemenmu. Segera panggilkan dokter, ibumu terluka." "Apa?" Dania melemparkan dia menggunakan vas bunga dan dia cukup banyak kehilangan darah. "Kurang ajar, berani sekali wanita itu melukai ibuku." "Kita akan bahas mereka nanti. Sekarang turuti saja apa yang aku katakan. Cepat panggilkan dokter. 15 menit lagi kami sampai." "Baiklah." Setelah itu Alex pun memutuskan panggilannya. Amarah di dalam hatinya semakin meledak-ledak saat mendengar cerita dari Tuan Willy kalau ibunya terluka. Selama ini hanya ibunya lah yang selalu menyayanginya dengan tulus. Tidak ada sosok ayah yang mendampingi hari-harinya.
Tidak ada sosok laki-laki yang bisa dia pakai untuk panutan. Sekitar 15 menit, Tuan Willy dan juga Rosalinda sampai di apartemen Alex. Laki-laki tua itu terlihat kewalahan memapa tubuh wanita yang sudah 10 tahun berstatus sebagai istrinya. "Kenapa kalian malah bengong saja? Bawa dia masuk!" teriak Tuan Willy pada dua anak buah Alex yang dari tadi hanya menonton saja saat dia sedang kesulitan untuk memapa Rosalinda untuk masuk ke dalam apartemen Alex. Kedua laki-laki bertubuh tinggi besar itu pun segera menggantikan Tuan Willy yang memapa Rosalinda. Lelaki tua itu sedikit meringis, merasakan punggungnya yang terasa sakit. Sekeras apapun dia bertahan, nyatanya dia memang hanyalah seorang laki-laki tua. Tenaganya sudah semakin berkurang. "Ibu?" Alex segera menghampiri ibunya yang sedang dipapah oleh kedua anak buahnya. "Apa kalian tidak bisa lebih cepat?" bentak Alex pada kedua laki-laki itu. Dia terlihat begitu khawatir melihat keadaan ibunya.